terbaik sesuai kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tiupkan kedua tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kita usapkan ke seluruh tubuh kita, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakanlah sempurnanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah, dan segera bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan juga kita dalam silaturahim ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan pada saatnya kita diberikan panjang umur dan beramal baik atau beramal soleh. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya kita belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk juga mengajak orang lain mengambil hikmah, mengambil manfaat dari yang sudah kita pelajari. Belajar diawali dengan membaca, kemudian memahami, kemudian mentadaburi, mengamalkan, kemudian kita menikmati, dan pada saatnya kita akan menyebarluaskan. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasul juga, adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Artinya menebarkan manfaat, bukan menebarkan kezaliman atau kelaliman. Dan juga yang terbaik menurut Rasul, manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat bagi manusia yang lain, dan khairun nas man tola umur wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang panjang umur dan baik amal. Panjang bisa diartikan memang jumlahnya yang banyak, atau bisa diartikan juga dengan bagaimana efektifnya menggunakan waktu, detik demi detik, menit demi menit, kemudian jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mudah-mudahan kita termasuk yang juga diselamatkan dalam berbagai malapetaka dan bahaya, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan husnul khatimah, berserah diri kepada Allah.
Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa peringatan, dan bagi orang yang bertakwa itu, orang yang meninggal dalam keadaan muslim beriman bertakwa, maka baginya disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kita bisa menciptakan kondisi itu? Allah memerintahkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mengharap magfirah dan rahmat Allah, ila magfirah, dan mengharap rahmat Allah yang berupa surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Silakan dibaca karakternya, salah satu bagiannya dari surat Ali Imran mulai ayat ke 130 sampai ayat 130. Nah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk yang mawas dengan umur kita, dengan bertambahnya umur kita, maka kita makin mawas apakah kita banyak berbuat baik atau banyak berbuat dosa, apakah kita banyak bertobat atau kita adem ayem kalem saja. Ya, mari kita tekankan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjubni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arcamani Kota Bandung, dalam keadaan berbahagia mendengar kabar Palestina merdeka, ya. Meskipun ada dua negara yang negara besar belum mau mengakuinya, gak apa-apa. Yang penting udah ada pengakuan dari sebagian besar penduduk bumi dan Palestina merdeka. Yang paling bawang adalah Israelnya. Takut mereka kalau mereka Palestina merdeka. Oh aneh ya, takut sama yang kecil. Jadi dia itu maunya apa gitu ya, aneh. Ya, baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita juga di Saung Tahfidz Al-Quran yang menyebar di pelosok daerah. Alhamdulillah sudah ada dari Saung Tahfidz yang ada di Cipamokolan, Kang Ahmad Widiadi bersama keluarganya. Dari Saung Tahfidz yang ada masih di Kota Bandung di Bojong Soang, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz masih dari Kota Bandung, Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM 107,1 FM bersama kru dan keluarga radionya. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Dari Sumedang ada hadir Teh Yuliati bersama keluarga. Dari Kanoman Cirebon hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Parungka Dongdong Sukaraja Tasikmalaya, Saung Tahfidz Cidolog hadir ke Teh Yulia Ningsi bersama keluarga, dan ada hadir Ibu Hilda Martina dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cirebon Kasepuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama lanjutkan bacaan Al-Quran kita sebagai wujud dari keterikatan kita kepada agama kita, dan wujud kita ikhlas menghambakan diri kepada Allah, wujud kita juga dalam rangka berittiba, mutabaah mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita getarkan dari dalam kalbu kita rasa bahagia untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Rum, ya, surat Rum mulai ayat ke-22. Surat Rum surat ke-30 kita akan baca dari mulai ayat ke-22. Ingat surat Rum ini diturunkannya di kota Mekah. Jadi yuk kita hari ini membaca surat ini, getarkan kalbu kita berada di kota Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu, surat Rum mulai ayat ke-22 dimulai dari kalimat wa min ayatihi. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa min ayatihi khalaq samawati wal ardu wa ikhtilaful alsinati kuntum awalau Inna nikum. fi dzalika laayatil lil alamin. Inna fi dzalika laayatil lil Inna fi alamin. dzalika laayatil lil alimin. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batighaa'ukum min fadlih. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtighaa'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Wa min ayatihi yurikumul barqu khawfan wa dhuma'an wa yunzilu minas sama'i ma'an wa yuhyi bihil arda ba'da Inna fi mautiha. dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi dzalika liayatil ya qaumi yaqilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Wa min ayatihi atakumas sama'u wal ardu bil maghribi. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum tahrujun. Summa idza da'akum
adwatan min ardi idza antum takhrujun. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون Walahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu وهو qanitun. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه Wa huwa alladhi yabdu'ul haqqu thumma yu'iduhu wa huwa وله ahwanu المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم Darabalakum masalam min anfusikum halakum minam ma malakat aimanukum min syuraka fima من razaqnakum شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم suraka api marojaknakum wa antum fihi sawa'ina nafawnahum kajifatikum anfusakum kadalika كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Kadzalika nafassilu ayati liqaumi بل yaqilun. اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناشرين Lil balinat ba'aladzina dhalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallahu wa ma lahum min min فأقم وجهك nasirin. للدين حنيفا Faqim halakal dini فطرة hanifan الله التي فطر الناس عليها fitratallahi allati fadarna sa'alaiha لا تبديل لخلق الله
la tabdila lil haqqi ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Zalika dinu qabimu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Munibina ilaihi attaqu wa aqimus sholata wa atakunu minal musrikin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Minalladzina farruqu dinahum wa kanu كل syi'a. حزب بما لديهم فرحون. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Bapak Ibu bacaan Al-Quran kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, dan tentunya kita juga berharap yang salahnya, yang kelirunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus-terusan giat untuk terus belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita dengan petunjuk yang sebenar-benar petunjuk. Masya Allah, tabarakallah, pagi hari ini kita sudah membaca 11 ayat dari surat Ar-Rum, mulai ayat ke-22 sampai ayat ke-32. Setelah kita membaca, tentunya kita juga ingin menikmati dengan menambah pemahaman, dan kita manfaatkan alat bantu kita, kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar. Diharapkan setelah mendapat pemahaman yang benar, kita mampu mengamalkan secara benar dan menikmati secara benar, untuk kemudian apa yang sudah kita dapatkan sebagai nikmat disebarkan sebagai rasa syukur kita kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga-keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah membaca Al-Quran dan kita merasakan nikmat, kudu alewoh, kudu merasa diri bahwa mendapatkan nikmat dan ingin menyampaikan kepada orang lain. Nikmatnya yang diceritakan, ya, bukan susahnya. Ya, jadi yang diceritakan adalah nikmatnya. Yang enggak nikmat enggak usah diceritakan. Ya, itulah la in syakartum la azidannakum. Kalau yang kita ceritakan sebagai bentuk rasa syukur, maka Allah akan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan. Tapi kalau yang kita ceritakan yang tidak bersyukur, atau malah yang bersyukur tidak kita ceritakan, atau yang nikmat kita tidak ceritakan, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat, artinya menyembunyikan nikmat, bahkan yang disebar adalah yang tidak nikmatnya, maka azabnya akan kembali kepada Allah yang sangat kembali kepada diri kita masing-masing dengan azab dari Allah yang sangat pedih. Yuk kita mulai baca terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi
dan berlain-lainnya. Dan warna kulitnya, ya, jadi menciptakan Allah itu menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan warna bahasamu dan warna kulitmu. Jadi ada langit, ada bumi, ada bangsa-bangsa yang banyak, kulitnya berwarna-warni, beda-beda. Kemudian bahasa juga beda-beda. Warna kulitnya beda-beda. Alhamdulillah kalau kita keluar dari rumah, kadang ada orang yang ketemu tidak tahu bahasanya apa. Karena kulitnya beda. Ya, begitu kita merasakan itu, ya Allah, inilah ya ciptaan Allah. Apalagi mungkin kalau yang sedang berada di tanah suci, pasti begitu keluar dari hotel, begitu melihat itu warna-warni, ya apa namanya warna kulit, apalagi ngomongnya nggak ngerti gitu ya. Banyak yang pakai bahasa isyarat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari untuk usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi ada kaum yang melihat, ada yang kaum yang mengetahui, ada yang kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang wamin ayatihi, tentang tanda-tanda kekuasaannya, maka setiap momen itu disebutkan ini berbeda warna kulit dan bahasa, itu supaya kamu mengetahuinya. Kemudian ada yang disebutkan dengan adanya siang dan malam, itu untuk kalian mendengarkan. Nah, kemudian adanya perbedaan dalam tanda-tanda memperlihatkan kepada kilat dan rezeki alias hujan, itu untuk supaya kamu mempergunakan akal. Jadi dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan akal. Beda-beda itu masing-masing fungsinya. Kalau melihat awan bergulung-gulung kemudian sambar menyambar petir, ternyata itu disuruh kita itu mikir. Namun kena ka urang kumaha Bu? Sambaran petirnya. Anget punya anget tapi terus mateng, gotong, gosong. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan indahnya. Kemudian apabila Dia memanggilnya sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Nah, kalau inilah tidak pakai pendengaran, tidak pakai penglihatan, tidak pakai akalnya. Kenapa? Dalam keadaan mati. Jadi orang yang mati itu tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan penglihatan. Matanya kalau orang mati ada enggak? Ada matanya, tidak kemana-mana. Orang mati telinganya ada enggak? Ada. Orang mati hatinya ada enggak? Ada. Tapi mata tidak bisa ada penglihatannya. Kemudian telinga tidak ada pendengarannya. Kemudian hati yang ada ini tidak bisa membedakan mana benar mana. Tapi suatu saat Allah juga mengabarkan kepada kita, hei yang pernah punya mata dan ada penglihatannya, yang pernah punya otak ada pengetahuannya, yang punya hati ada akalnya, ada kemampuan bedakan baik dan buruk, yang punya telinga yang pernah punya kemampuan mendengarkannya. Ingat suatu saat semua itu akan mati, akan tidak akan berguna semuanya. Dan suatu saat akan dihidupkan semuanya yang sudah mati itu. Nah, dan ketika yang sudah mati itu yang diminta pertanggungjawaban adalah otaknya, pandangannya, telinganya atau pendengarannya dan hatinya. Gitu. Siap nggak mempertanggungjawabkan Bapak Ibu? Dulu kemarin tinggal itu harera, kan proyek taranya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi demikian indahnya di surat Ar-Rum ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti kepada kita yang punya penglihatan, yang punya pendengaran, yang punya perasaan, yang punya otak atau akal untuk mengetahui. Perhatikan semuanya itu, ya. Kemudian berikutnya,
Dia Allah membuat perumpamaan untukmu di dalam dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang memiliki tangan kananmu, yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam hak menggunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Jadi kalau punya tangan dipakai untuk mencari rezeki, itu teh yang dituntutnya adalah pakai akalmu. Ya, artinya apa? Jangan maling, karena orang lain punya yang dihasilkan juga tidak mau direbut oleh kamu, kira-kira gitu. Jangan maling, jangan menganiaya. Jadi penegasan di sini perumpamaannya itu seperti itu. Kalau bukan hak dirimu, jangan kamu ambil. Apa yang sudah diambil oleh tangan orang lain, jangan kamu rebut. Ya, itu akan bisa kalau orang itu berakal. Yang sekarang banyak terjadi keributan akibat apa? Hak orang lain diambil. Ya, begitu. Bapak Ibu kalau koruptor ditangkap ribut nggak? Ribut, terutama keluarga nyari bukti bahwa suaminya itu tidak korupsi. Nyari bukti bahwa kalau atasan punya bawahan, nyari bukti supaya atasannya itu tidak terbukti. Masya Allah, ya udah hampir 2 bulan nih ya kasus haji ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Malah makin banyak lagi Bu ya. Kemarin diperiksanya oleh KPK di Jawa Timur. Ada pengusaha-pengusaha yang diperiksa. Masya Allah, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin kesulitan hukumnya seperti apa. Karena itu berjamaah, semua yang terlibat ditanya. Sebenarnya siapa yang mengambil keuntungan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan kuat ya para penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai tameng dalam hal menegakkan keadilan di negeri kita. Tetapi orang-orang yang zolim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Masya Allah, Bapak Ibu. Di dunia sendiri masih kelihatan kalau ada yang maling, yang korup, bangsat, kalau udah kacerat, nggak pernah ada yang nulungan. Dan nulungan itu nggak gantikan, ya. Biarlah saya, gitu. Jangan dia yang dihukum, nggak. Ya. Tapi tetap dia bertanggung jawab. Meskipun ada orang yang ingin meringankan, ada orang yang ingin membelanya, ada orang yang ingin membebaskannya. Tapi sebenarnya itu bukan penolong, karena dia hanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia perbuat sendiri. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Ini kemarin pidato Pak Prabowo ya presiden kita di sana mengingatkan ayat ini bahwa kalian itu turunan hanya dari sesama manusia, sama-sama penduduk bumi. Kalian berdua kira-kira ngomongnya gitu. Bangsa Israel dan bangsa Palestina sama akina itu namanya Ibrahim dua-duanya. Cuman yang satu dari Nabi Ishak, yang satu dari Nabi Ismail sehingga jadi berhadapan. Bangsa Palestina itu keturunan Nabi Ismail, bangsa Israel menurut mereka keturunan dari Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub incu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim dengan terus-terus turun-turunnya maka jadilah bangsa Palestina. Padahal hanya dari satu orang atau satu keturunan. Ini mengingatkan dan Masya Allah ya Alhamdulillah kita punya presiden cerdas menyampaikannya dengan bahasa yang sangat terang benderang sehingga presiden Amerika juga jadi muriding sih kan mana itu cenah dengan ingat-ingat Abraham teh aki urang bareng-bareng ya tuh aki urang ngan peda nu hiji tinu kolot nu hiji tinu ora cenah tong boro-boro jauh ka dia di urang ge dipipir imah urang lamun tinu kolot jeung tinu ora biasana mah sok para
Panasnya minimal perebut warisan. Ari keur araya mah datar. Iya, terus Bu. Datak patatang mah hayangin boga nu ngora dan di bumi ge aya nu ngoranya. Si ibu we di ngora deui nyapanya. Disulap wah gitu make wardah. Ayeuna makan keur untung nini beberenjen punya. Rake pada sari pohaci punya. Ya mudah-mudahan. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk apa? Manusia untuk menggunakan otaknya, menggunakan akal pikirannya, menggunakan matanya untuk penglihatan, telinganya untuk pendengaran, dan menggunakan hatinya untuk mampu membedakan mana benar, mana salah. Setelah itu Allah berikan kebebasan. Tapi jangan lupa di akhir zaman nanti setelah kamu dimatikan dan kamu dihidupkan kembali, mata, telinga, otak, dan akal pikiran gak bakal bisa berdaya. Semuanya tidak akan ada yang bisa membela, termasuk dirimu sendiri, kecuali dengan amal ibadah. Dan yang akan berbicara adalah mereka yang ada di sekitar kita sebagai saksi yang menyaksikan. Dalam tubuh kita, mereka juga akan berbicara jujur, mata dipakai apa, telinga dipakai apa, hati dipakai apa, kemudian otak dipakai apa, mulut mengkem, nggak bakal bisa ngomong. Ya, gitu. Akhirnya kan suka barohong teh mulutnya punya. Celina makan itu mulutnya ka dia kan matanya ke sana dibilangnya nggak melihat, hatinya hayang ka dia dibilang henteu abdi mah hayang ka dia ya. Biasa mah keur bohongan gitu teh hatinya. Pokoknya kan itu cek pamajikan teh henteu nenggu abdi masuk gitu Pak. Di lamun keur ditanya ke pamajikan meskipun kali itu resep tapi sebutkan resep kayak malah petaka. Ya. Ngabohong nya kudu atau diajar ngabohong, mun teu ngabohong mah hancur apa deh gitu aya ngaliwat gelis deh Kang. Aya disebutkan gelis kumahanya, aya teh disebutkan kumaha kapaksa ngabohong henteu nu panggelis nama Neng kitu nya. Asa kitu atuh. Sok. Jadi yuk kita